Ulang-ulang kak. Kak, suara kakak harus lebih keras kak. Tidur dia. Tidur. Papri. Apa itu, Bang? Laki-laki sebaris. Nanti aku ketawa lihat. Nih nanti marah Kak Mina tuh. Dia nanti urutan terakhir. Udah tuh. Harus pakai masker seharusnya. Jangan pakai masker. Ulang-ulang jadi awal kak. Biar fokus. Santai, relax, and enjoy. Udah ketawa, lanjut aja apa? Iya. Tuh juga macam. Ya, lanjut. Itu namanya apa? Oke, selamat pagi Anda semua. Selamat pagi Ibu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat luar biasa. Yes. Oke, kita cek kehadirannya dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Apri Rahman, Hadir, Bu. Catarini, Hadir Ibu. Putriyanti, Ibu. Aminatu Hadir Zuhriya, Ibu. Abdul Malik Serialu. Hadir, Bu. Sikat aja hampir itu. Oke, hari ini kita akan lanjut materi pembelajaran kita selanjutnya. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Tentang perdagangan dengan bangsa asing. Oh iya, betul sekali ya, Catherine. Abdul bisa sebutkan apa aja yang kita pelajari minggu lalu itu, Abdul? Rempah-rempah. Ini Bu, rempah-rempah, jalur sutra dan jalur yang lain. Oke, bagus sekali ya. Hari ini sebelum kita masuk materi selanjutnya, silahkan Ananda lihat dulu video berikut ini. Ada terdengar? Terdengar Ibu. Alhamdulillah. Boleh sambil nyanyi ya, ikuti nyanyiannya. Pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Siapa yang udah kesini kemarin? Aku. Tetapi kamu dan rumahku, di sana aku rasa senang. Tanahku yang ku cintai, engkau ku banggakan. Banyak kapal di Solo. Bayar. Poinnya pernah. Ini bayar. Salah satu musuh. Itu Kabupaten Saman. Itu sudah di bawah. Dari Jawa Selatan. Ranca ya. Ini dari Kalau Kanada. drone itu bagus. Suranti ini tempat hijau. Tempat hijau. Yang dariku jadi, yang bersyukur tidak tahu.
daerah di situ dia. Oke, Ananda semua, tadi Ananda sudah melihat video bagaimana keindahan alam Sumatera Barat. Nah, untuk materi pembelajaran kita hari ini akan berhubungan dengan bagaimana kemudian bentuk alam ini akan mempengaruhi keragaman aktivitas ekonomi di Sumatera Barat terutama ya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan apa yang tadi dilihat dari video? Ada apa saja yang dilihat tadi? Oke, Abdul, silahkan. Baik Bu, ada gunung, ada danau, ada tempat-tempat bersejarah, itu aja. Oke, Catherine. Oke, terima kasih Bu. Tadi dari hasil video itu menampilkan itu adalah bentuk muka bumi di Sumatera Barat, di mana itu terdiri dari pantai, ada juga tadi itu lahan perbukitan, kemudian ada gunung, kemudian ada juga danau, kemudian ada lembah, yang artinya di satu daerah atau provinsi itu memiliki bentuk geografis yang berbeda-beda yang itu akan mendukung untuk ekonomi masyarakat setempat. Iya, betul sekali ya apa yang disampaikan oleh Abdul dan Catherine tadi. Nah, sekarang Ibu akan membagi Ananda semua menjadi 2 kelompok. Yang laki-laki silahkan bersama laki-laki, yang perempuan silahkan bersama perempuan. Kelompok kita Bang. Sini Mbak, masuk. Sini. Enggak, bukan. Abang ke sana, kami ke sini perempuan. Kan? Jadi Silahkan dibagi kelompoknya dulu ya. sini. Kasih. Sini. Video masih lagi putar juga ini Bu. Lihat putar video. Dari bawah aja. Iya. Ini ada pengamat satu. Oke. Ada pengamat. Dirimu lah Di masuk. sini lah. Sini lah masuk. Itu Kak di atas. Bu, itu di atas Bu. Yang di atas itu yang ada tombol play itu di atas. Nih. Dan iya gitu. Itu. Bisa ke kanan. Yang segitiga. Ini dia ya. Tadi kan Ananda sudah terlihat dari video ada beberapa jenis bentuk muka bumi, ada pegunungan, ada laut, ada pantai. Nah, sekarang silahkan yang kelompok 1 coba ceritakan atau buat narasi aktivitas ekonomi di daerah pantai dan dataran rendah. Sedangkan yang kelompok 2 silahkan buat narasi kegiatan atau aktivitas ekonomi di daerah dataran tinggi. Ada paham? Paham, Ibu. Oke, nanti masing-masing kelompok mempresentasikannya ke depan kelas. Oke? Ya Bu. Kalian mengerti Putri? Ibu. Oke. Boleh nggak seminar? Itu aja. Diketemukan. Boleh. Boleh Bu. Udah. Tapi budaya. Oh iya. Baik, cek. Oh iya. Kalau itu daratan Kita di pantai ya. Bu, tanya Bu, kelompok yang laki-laki apa tuh Bu? Tadi kurang nyimak. Oh iya, kelompok yang laki-laki itu nanti membahas di daerah dataran rendah, seperti pantai, danau, dataran rendah gak sih? Ya. Kalau dataran rendah itu lebih ke pantai. Danau itu mau di atas. Ya, kalau yang kelompok 2 nanti membahas di daerah dataran tinggi aktivitas ekonominya ya. Ya Ibu. Pantai berarti ya. Tinggi itu biasanya itu bertani. Pantai itu. Berkebun. Itu juga beternak. Kemudian di sana Terus wisata lumayan. Industri garam, tambahkan Tambah ya. daerah ini juga daerah. Ikan tambah aja. Cecak bertanya aja. Ibu, Ya. kalau di daerah dataran tinggi itu Ibu
Yang tergolong dataran tinggi itu yang berapa meter dari atas laut? Ini kalau misalnya udah daerahnya terasa di Jangan dataran tertawa. tinggi. Oh iya Bu. Catherine kemarin udah Sudah pergi ke Solo kan? Oh iya Bu, sudah Ibu. Makanya saya bilang danau itu nggak semuanya dataran tinggi. Iya. Sudah selesai? Siap Bu. Sudah selesai? Sudah Ibu. Udah. Iya Bu, udah Bu, udah. Sudah selesai. Oke, sekarang Ibu beri kesempatan masing-masing kelompok menampilkan hasil diskusinya ya. Silakan kelompok mana yang mau tampil duluan? Kami Ibu. Oh iya, silakan Perempuan Catherine. dulu, ladies first. Kita ini aja lah. Selamat pagi teman-teman semua. Oh, Kami dari kelompok girls itu ingin mempresentasikan atau mempertanggungjawabkan hasil diskusi kami. Adapun ekonomi masyarakat di daerah daratan tinggi itu adalah berkebun, berladang, baru beternak. Kenapa itu dilakukan di dataran tinggi? Karena suhunya itu curah hujan lebih tinggi, curah hujan itu tinggi di dataran tinggi. Kemudian tanahnya lebih subur, kemudian daerahnya itu suhunya bagus, memungkinkan untuk berkebun atau lagi berladang seperti itu. Nah, kemudian juga itu yang membuat dataran tinggi itu untuk melakukan aktivitas seperti itu jauh dari yang namanya perkotaan, artinya itu tidak merusak lingkungan seperti itu. Terima kasih. Itu dari Oke, terima kasih ya. Alhamdulillah. Sekarang silakan kelompok 2 dulu tampil, nanti baru kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok men. Mohon maaf, jangan dikonotatifkan negatif. Ini mens itu laki-laki. Di sini kami dataran rendah itu meliputi pantai. Kegiatan ekonomi di pantai itu ada beberapa, yaitu wisata, nelayan, tambak ikan, udang dan lain-lain, terus industri garam. Seperti kita lihat wisata itu yang dekat-dekat di Padang ini adalah Taplau, Pantai Gajah dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Salam. Oke. Baik, sudah sangat bagus ya penampilan dari Ananda semua. Nah, sekarang silakan jika ada yang ingin bertanya, boleh kelompok 1 menanggapi dari kelompok 2 dan juga begitu juga sebaliknya. Silakan. Aku juga. Nanti aku jawab ya. Amin jawab pertanyaan lagi ya. Bu mau tanya pada kelompok girls. Ya, silakan. Di sini kan membahas dataran tinggi itu, Bu. Kenapa harus berkebun, Bu? Kan di dataran tinggi itu ada gunung, bisa kita membuat wisata segala macam. Oke, terima kasih. Tentu kan kalau untuk ekonomi masyarakat, sedangkan wisata itu kan bisa dibilang itu tidak semua, itu kan biasanya kan itu diliputi oleh pemerintah. Artinya itu harus stakeholdernya pemerintah, tapi pelaksanaan masyarakat. Artinya yang mencakup, gak mungkin semua masyarakat menjadi pariwisata kan. Bahkan dari ladang pun bisa jadi pariwisata. Artinya yang membuat, yang datang income-nya ke masyarakat yang memang dikerjakan oleh masyarakat secara langsung, itu adalah mata pencarian. Kalau untuk pariwisata itu ya tergantung wisatawan, hobinya wisatanya apa gitu loh. Kan ada, memang bisa dimanfaatin ladang pun bisa dimanfaatkan sebagai objek wisata. Namun kan tidak yang namanya mata pencarian pasti itu yang mendatangkan income terhadap dia seperti itu. Artinya di situ tidak hanya untuk memperindah orang untuk datang, tetapi dia bagaimana mengolah tanah itu bisa untuk menjadi hasil kehidupannya. Itu yang disebut dengan namanya mata pencarian. Dan kalau wisata itu kan pasti itu tidak bisa semua masyarakat terlibat, artinya dia pasti kan tertentu seperti itu. Terima kasih. Oke, sangat bagus sekali. Silakan selanjutnya. Yang ingin saya tanya terhadap di daerah pantai itu kan tentu
pantai itu pasti konel apanya, pasti berpikirnya itu nelayan seperti itu kan, karena memang itulah sumber alamnya seperti itu, Iya. pantai seperti itu. Nah, yang ingin saya tanya adalah bagaimana ini kita bisa memastikan bahwa pantai itu tetap menjadi sumber mata pencarian, karena kalau contohnya itu selalu ada yang namanya pemburuan ikan, apakah kita, bagaimana seorang nelayan itu memastikan laut itu tetap memberikan hasil seperti itu, dengan catatan yang hampir tiap hari diambil ikannya seperti itu. Baik, kami dari kelompok laki-laki ya, yang kami jawab pertanyaan dari kelompok perempuan. Tadi di mana dikatakan bagaimana cara supaya pantai itu menjadikan suatu mata pencaharian yang tetap, ya kan, untuk para nelayan. Nah, di sini tentu ada beberapa kasus yang bisa kita lihat. Di sana itu ada cara pengambilan ikan yang di laut itu kan ada dengan cara yang membom, ya kan. Nah, itu kan merusak tatanan ekosistem laut. Nah, itu yang harus dihindarkan, dan seharusnya yaitu tidak mengambil ikan-ikan yang kecil. Maksudnya ikan-ikan kecil itu dibalikan lagi ke laut dan ambil yang besar-besarnya saja. Nah, itu akan mengembangkan ekosistem laut sehingga mata pencarian yang ada di laut itu nelayan akan senantiasa mengambilnya dengan baik, dan hasil panennya pun juga baik. Dan juga satu lagi, kita harus perhatikan kebersihan lingkungan pantai. Jika masih ada sampah di lingkungan pantai tersebut, jadi kita bisa lihat lingkungan pantai yang ada di Pantai Gajah, itu kan banyak sampah-sampahnya di sana. Nah, di mana kita sebagai penikmat pantai dan juga para nelayan harusnya sama-sama membersihkan laut itu agar ya ekosistem laut itu terjaga dengan baik. Sekian dari saya. Oke, sangat bagus sekali ya. Permisi Bu, Iya. ke toilet. Oh iya, silakan. Anak gini. Oke, sudah bagus sekali ya hasil diskusi dari masing-masing kelompok tadi, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, di sini Ibu hanya akan menjelaskan sedikit saja konsep berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat sesuai dengan bentuk muka bumi. Yang pertama ada di bidang pertanian. Bidang pertanian biasanya di daerah mana? Dataran tinggi. Oke, dataran. Kalau di Sumatera Barat itu contohnya di mana itu? Di daerah Solo, Limanis. di daerah Palahan Panjang, di daerah Bukit Tinggi, Padang Panjang. Iya, kalau kita lihat itu hasil-hasil tani. Kalau yang di Padang ini kita lihat itu kalau daerahnya itu memang daerah yang daerah Solo, Padang Panjang itu banyak hasil pertanian seperti cabai, kol, dan tomat. Nah, itu contohnya ya kalau di Sumatera Barat. Kemudian ada di bidang peternakan. Nah, kalau bidang peternakan di daerah mana itu biasanya? itu di daerah Itu kan di Bukitan. Oh ya, di Dekat Terbua juga Ibu, pegunungan, Di dataran-dataran tinggi. Iya. dekat sungai. Ya, kalau di Sumatera Barat sendiri itu di daerah Payakumbuh itu ada peternakan Itu, sapi. Iya, Bukitan itu Ya, Ibu. kalau contoh realnya ya, contoh konkretnya. Kemudian ada di bidang perikanan. Bidang perikanan di daerah Di mana? daerah pantai. Pantai termasuk apa? Dataran Tinggi. rendah. Dataran rendah. Oke, Itu coba ada contohnya di mana? pesisir selatan, Pantai Padang. Padang, Kota Padang, Ya, Padang betul Pariaman. sekali. Pariaman, Kemudian ada bidang perkebunan. Contohnya di mana kalau di Sumatera Barat? Solo, Solo kebun apa? Teh. Teh, ya, salah satu contohnya ya. Kemudian yang terakhir, kemudian ada bidang industri. Kotaan. Itu ada di perkotaan biasanya industri itu. Jangan. Bisa juga di dataran rendah seperti di pantai Bu, itu industri garam misalnya kan. Boleh. Ya. Ada contoh yang lain? Kalau di Padang ini di mana? Di mana Bu? Ada di daerah dataran rendah. Itu biasanya ada industri. Kayak kalau di Padang ini dia ada industri karet gitu kan. Di daerah Banyumas itu termasuk di Batu Di Pantai di juga Pak, ada. di Bukit Tinggi di agak pegunung daratan rendah tinggi sana di Bukaan Dalas itu ada semen Padang. Semen Padang. Ya, semen Padang itu termasuk di industri. Kemudian ada
pertambangan lah. Pertambangan. Seharusnya semen Padang itu di pertambangan. Iya, tapi mereka sinkron lah. Ya dia sinkron ini. Dari Oh. tambang dia Mereka- menjadi industri. Ya dia sinkron. Kalau pertambangan sama tadi ya contohnya. Ah, semen Padang. Batu bara. yang ilegal itu. Nah, itu dia terkait dengan konsep aktivitas ekonomi masyarakat sesuai dengan bentuk bumi. Bumi. Oke, Anda semua, ya itulah untuk materi kita hari ini. Sebelum kita tutup materi hari ini, Ibu ingin memberikan sedikit kuis kepada Anda semua. Silahkan dikerjakan. Sistem informatif. Ini aja Bu. Ada. Silahkan ya. Kasih. Silahkan dikerjakan. Ayo. Itu. Udah. Apa tuh? Leksi. Sudah selesai kuisnya. Udah Bu. Nah, silakan dikumpulkan Anda semua. Abang nitip sama saya. Titip. Kasih. Ibu. Baik, di akhir sesi Ibu ingin kita bersama berefleksi terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Silahkan Ananda buat emoticon di smartboard ini. Bagaimana perasaan Ananda tentang pembelajaran hari ini? Silahkan. Look. Ah, ini Bu. Nah, Oke. bentuk setan. Ayo ya. Oke Ananda semua, terima kasih atas tanggapannya. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan kita bisa memahami untuk materi selanjutnya. Silakan Ananda dibuka di